Persepsi nih dengan definisi, happiness gitu ya, dengan pleasure. Sebenarnya apa pembedanya dan bagaimana kita bisa membedakan dengan jelas antara kedua hal ini? Kita akan membahasnya pagi hari ini dalam Smart Happiness. Yang pasti, selamat hari Jumat, Smalling Listeners kami ucapkan untuk Anda selamat pagi, semangat untuk melakukan aktivitas hari ini. Kembali Audrey Joanna menemani di jam 7 sampai dengan jam 8 seperti biasa bersama dengan motivator nasional, leadership and happiness kesayangan kita semua Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa, happy banget hari ini bisa ketemu lagi sama Pak Arfan. Pak Arfan gimana di tengah aktivitas yang padat, tetap sehat ya? Alhamdulillah yang pasti selalu sehat dan selalu bahagia. Itu Oke. Audrey. Yes, itu dia kuncinya, sehat dan bahagia. Tapi hari ini kita akan belajar tentang happiness versus pleasure ya. Ini, mungkin semua listeners jadi bingung membedakannya itu seperti apa? Apa jangan-jangan selama ini kebahagiaan yang dianggap itu adalah pleasure atau justru sebaliknya? So, kita akan buka dulu dengan satu lagu tadi, menarik dari Janelle Monáe dengan Paid in Pleasure. Sebenarnya kenapa nih Pak Arfan angkat lagu ini di pagi hari membuka siaran kita. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Jadi ini Paid in Pleasure, ini lagu baru ya, lagu tahun 2023 nih dari Janelle Monáe. Lagu ini bercerita tentang harapan seorang wanita kepada kekasihnya agar selalu menghabiskan waktu bersama-sama dengan dia gitu. Jadi Mhm, istilahnya itu uh, quality time gitu ya. Dan menghabiskan quality time bersama orang yang tersayang itu menurut Janelle Monáe ini merupakan pleasure yang oke. tidak dapat ditukar dengan uang gitu. Ya, jadi dia mengartikan yang namanya pleasure atau kesenangan itu adalah itu, bisa menghabiskan waktu bersama-sama gitu. Ya, quality time ya. Mari kita simak liriknya ya, Audrey. I want my love made to measure. I don't need money or treasure. Ya, Oke. aku ingin cintaku terukur, dia bilang. Mhm. Ya, aku ingin merasakan bagaimana engkau cocok dengan aku. Ya, I don't need money or treasure. Aku tidak butuh uang atau harta. Spend your quality time on me. Ya, habiskan saja waktu berkualitasmu denganku. Nah, itu yang dia artikan sebagai pleasure. Spend it on me, all on me, all on me. Ya, habiskan semuanya untukku, untukku, untukku. Ya, spend it all on me. Ya, jadi baby, if you pay me in pleasure, I'm keep it coming forever. Oke. Jadi sayang jika kamu membayarku dengan kesenangan, aku akan terus melakukannya selamanya. Ya, ayo, 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 dia bilang begitu ya. Jadi intinya dia kepingin memiliki waktu yang berkualitas dan itulah yang dia sebut dengan kesenangan bagi dia gitu. Nah, oke. Itu Audrey. Yes, tadi Pak Arfan sudah mengartikan ya, pleasure adalah kesenangan gitu. Tapi kalau berkaca dari lagu ini, apakah tepat gitu makna pleasure yang mungkin harusnya kita pahami, dalam kehidupan sehari-hari? Pak Arfan, silakan. Ya, kan kita sering tuh bertanya ya, misalnya apa bahagia versi Anda gitu. Mhm. Ya, kemudian kan orang mengatakan saya bahagia kalau apa titik-titik gitu loh. Ya, Dan titik-titik itu semua orang bisa mengisi kan. betul. Dan orang bisa mengisi sesuai dengan apapun yang dia pikir mengenai kebahagiaan. Misalnya, saya akan bahagia kalau saya dapat uang banyak, misalnya gitu ya. Ya, Saya akan bahagia kalau saya bisa bersama-sama dengan orang yang saya sayangi. Nah, itu yang dikatakan oleh Janelle Monáe ini ya. Saya bahagia kalau saya bisa menikmati me time ya dengan oke. diri saya sendiri. Misal begitu ya. Aku bahagia kalau aku menang tender, misalnya gitu. Kalau di kantor kita begitu ya. Nah itu kan orang bisa mengisi apapun tuh, ya. Aku bahagia kalau apa. Nah tetapi yang ingin kita gali dalam talkshow kita pada pagi hari ini adalah seringkali ketika orang mengisi titik-titik itu, dia mengisinya bukan sesuatu yang terkait dengan happiness, tetapi pleasure. Oke. Belum tentu itu yang dia bilang itu kan, kan orang bisa menulis apapun yang dia mau kan. Aku bahagia kalau begini, aku bahagia kalau mendapatkan itu. Aku Mhm. bahagia bahkan mungkin ada orang yang mengatakan aku bahagia kalau orang lain susah misalnya. Ya. Ya itu hak dia kan untuk menulis apapun ya. Tetapi pertanyaannya apa betul itu yang namanya bahagia gitu. Nah,
Karena sesungguhnya ada satu kata di dunia ini yang seringkali kita lakukan, ya, dan kita menyangka itu adalah kebahagiaan gitu. Padahal itu bukan gitu. Kalau misalnya tadi saya mengatakan aku akan bahagia kalau titik-titik. Aku akan bahagia kalau orang lain susah. Misal begitu. Ya. Itu kan kebahagiaan saya gitu. Itu kan boleh dong, saya berhak dong punya definisi sendiri mengenai kebahagiaan. Nah, Oke. itu yang akan kita bahas. Itu bukan kebahagiaan sesungguhnya. Itu bukan happiness, itu adalah yang disebut dengan pleasure. Ya. Itu. Mhm. Yes, yes, yes. Oke. Tapi sebenarnya Pak Arfan, memang apa ya, banyak orang di luaran sana yang masih apa ya, mispersepsi atau menyamakan kesenangan dengan kebahagiaan ini atau seperti apa? Betul, Audrey. Karena gini, setiap orang itu kan selalu, setiap hari, bahkan setiap saat mencari kebahagiaan. Benar Mhm. nggak? Ya, betul, Ya betul. kan? Setiap hari, setiap saat itu yang dipikirkan adalah bagaimana caranya supaya aku bahagia. Kan? Ya, ya. Ya, orang yang bekerja kan Mhm. berpikir gimana caranya supaya aku bahagia. Dengan caranya salah satunya dia bekerja. Kalau bekerja dia dapat uang. Dapat uang dia bisa membiayai hidup. Bisa membiayai hidup itu akan membuat dia merasa bahagia. Orang menikah juga kan? Kenapa kamu menikah? Ujungnya apa? Supaya bahagia. Ya, betul. Kenapa kamu sekolah? Misalnya ya, kok susah-susah sekolah gitu. Karena aku mau Bah eh, hidup lebih ya. nyaman di masa yang akan datang. Jadi somebody di masa yang akan datang. Supaya apa? Supaya bahagia. Ujung semuanya itu adalah supaya bahagia. Para politisi juga kan, ya, yang sekarang ini sedang eh, tempel sana, tempel sini gitu ya, ketemu ini, ketemu itu. Supaya apa? Supaya nanti aku terpilih. Terpilih supaya apa? Supaya aku bisa berkuasa. Ya. Berkuasa supaya apa? Supaya bahagia gitu. Jadi memang setiap orang, setiap hari, setiap saat yang ada di pikiran setiap orang itu cuma satu. Gimana caranya supaya aku bisa bahagia? Tetapi pertanyaannya, kalau itu yang dicari oleh setiap orang, setiap hari, bahkan setiap saat, Mhm. kenapa di dunia ini banyak sekali orang yang tidak bahagia? Oke. Kan aneh. Mhm. Kalau itu setiap hari kita cari, setiap saat kita cari, kita pikirin, mestinya kan kita jadi seperti yang kita pikirkan gitu. Nah, kok kita setiap hari mencari kebahagiaan, tapi kok nggak ketemu-ketemu? Kok Betul. banyak sekali orang di dunia ini yang tidak bahagia? Bahkan ujungnya bunuh diri, itu kan puncak ketidakbahagiaan gitu. Mmm. Berarti apa yang terjadi? Nah, maka dugaan terbesar kita, apa yang terjadi ketika orang mencari kebahagiaan, tapi kok nggak ketemu-ketemu? Ya. Orang sudah salah melihat. Oke. Dia melihat ada orang, misalnya begini, yang saya cari itu Audrey. Mhm. Kalau saya setiap hari mencari Audrey, kan mestinya ketemu dong gitu. Betul. Nah, tetapi kok saya tiap hari mencari, kok nggak pernah ketemu? Mana ini Audrey? Ternyata bukan nggak ketemu. Saya ketemu seseorang yang menyamar sebagai Audrey. Oke. Saya ikutin orang itu, saya pikir itu Audrey. Ternyata itu hanya orang yang menyamar Mhm. sebagai Audrey. Nah, itulah analoginya begitu. Mhm. Jadi yang namanya pleasure atau kesenangan itu adalah seseorang, dalam tanda petik gitu ya, seseorang yang menyamar sebagai kebahagiaan. Dan ketika setiap orang menemukan itu, dia berpikir dia sudah menemukan kebahagiaan. Tetapi dia semakin masuk ke dalamnya, semakin menghayati itu, semakin dia merasa tidak bahagia. Nah, itu karena dia sudah menemukan sesuatu yang salah gitu. Bukan happiness yang dia temukan, tapi pleasure yang menyamar sebagai happiness. Kebahagiaan. Oke. Nanti mungkin Pak Arfan boleh bantu lagi ya untuk kita bisa membedakan, happiness dan juga pleasure, mungkin juga ada bukti ilmiahnya gitu ya Pak Arfan ya. Karena kan ya happiness ini juga bisa dipelajari, bisa dibuktikan seperti itu. Nanti kita akan membahas setelah yang satu ini, dan untuk Anda small listeners yang mungkin ingin berpartisipasi, ingin sharing pagi hari ini, silahkan. Mungkin juga sering keselip gitu ya, kayaknya selama ini ternyata happiness yang saya anggap bener itu ternyata pleasure gitu ya. Silakan boleh di 0812 11 12 959 atau juga bisa pergunakan live chat YouTube kami untuk Anda yang menyimak pagi hari ini. Sudah ada yang menyapa, selamat pagi, nanti kami akan sapa setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi Smart Listeners dalam Smart Happiness, masih bersama Pak Arfan Pradiansyah. Kita sapa-sapa dulu Pak Arfan yang sudah jauh-jauh nih berkomentar. Ada Pak Kuku Kusrilo, Be Happy Now, Pak Arfan, Kak Audrey,
Karaka dari Cirebon, serta Small Listeners selamat pagi. Ada juga dari Pak Alex Dayak dari Pontianak juga sudah hadir Ya. pagi hari ini, selamat pagi. Dan untuk Anda juga yang mungkin menyimak, apa ya, belum sempat berkomentar gitu ya, atau mungkin sedang di jalan juga hati-hati di jalan. Kami tunggu respon Anda pagi hari ini berkaitan dengan happiness versus pleasure ya, kebahagiaan versus kesenangan gitu ya, yang di mana mungkin, seringkali pleasure ini menyamar sebagai happiness, kita jadi suka salah mengira seperti itu. Silakan boleh berkomentar di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita kembali lagi Pak Arfan, bicara Ya. tentang, kebahagiaan dan kesenangan ya, karena kan bicara tentang 2 hal ini, kita bisa pelajari gitu, ada ilmunya seperti itu. So, Ya. apakah ada bukti-bukti secara ilmiahnya nih yang bisa membedakan keduanya, sehingga kita lebih paham lagi perbedaan antara pleasure dan juga happiness? Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi Sigmund Freud ya, seorang ahli psikoanalisis ya yang ternama di dunia, dia mempelajari mengenai manusia ya, mengenai kepribadian manusia. Dia mengatakan bahwa pada dasarnya yang namanya manusia itu kepentingannya cuma dua gitu. Oke. Yang pertama adalah yang namanya maximize pleasure, Mhm. yang kedua adalah minimize pain gitu ya. Jadi manusia itu adalah orang yang selalu mencari kesenangan, memaksimalkan kesenangan dalam hidupnya ya, dan selalu menghindari yang namanya kesakitan gitu. Nah, kenapa manusia itu selalu mencari kesenangan? Karena memang manusia itu mempunyai dorongan-dorongan di dalam dirinya gitu. Ya, apapun yang kita inginkan itu kan ada dorongan-dorongan yang basic ya di dalam diri kita. Itu yang disebut oleh Freud sebagai id gitu ya. Jadi id. Jadi bayangkan dalam sebuah garis lurus gitu, dalam sebuah kontinum gitu, di ujung yang satu itu ada yang namanya id. Oke. Ya, itu adalah dorongan, basic instinct gitu ya. Ya, apapun yang kita lakukan yang bertindak itu berdasarkan pleasure principle, berdasarkan prinsip kesenangan gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu sesungguhnya kita mencari kesenangan kan. Ya, bahkan kita kita makan, kita minum gitu kita mencari kesenangan. Bahkan kita pergi ke toilet saja kan kita mencari kesenangan sesungguhnya kan. Ya. Gitu. Jadi manusia itu memang dorongannya adalah itu. Dia ingin melakukan apapun sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Ya, nah tetapi di satu ujung yang lain itu ada yang namanya super ego gitu. Oke. Super ego itu adalah bagian dari diri kita yang memahami mengenai norma-norma, nilai-nilai dalam masyarakat gitu ya, values, eh, ajaran-ajaran agama gitu-gitu ya. Itu namanya adalah super ego ya. Selalu super ego ini akan membimbing kita untuk selalu berada dalam kebaikan, dalam kebenaran gitu. Nah, sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang hanya berdasarkan dorongan kita saja, nah Mhm. itu akan menghasilkan yang namanya guilty atau rasa bersalah gitu. Nah, itu jadi ada it, ini kalau menurut Freud ya, ada it, ada super ego gitu. Ya, it itu yang selalu dorongan-dorongan yang melakukan apapun sesuai dengan pleasure principle, prinsip-prinsip kesenangan dan ingin mendapatkan kepuasan segera gitu. Tetapi kemudian ada yang namanya super ego, yaitu nilai-nilai, moral, agama, dan sebagainya. Nah, sehingga akhirnya kita dalam perjalanan hidup kita, kita berusaha untuk menyeimbangkan keduanya gitu. Yes. Ketika kita menyeimbangkan keduanya, maka muncul di tengah-tengah ada yang namanya ego. Ya. Gitu. Jadi ego itu adalah sebetulnya bagian dari dorongan kita juga, bagian dari it, yang sudah dimodifikasi Mhm. dengan dunia luar gitu. Jadi kalau tadi pleasure principle, Mhm. prinsip kesenangan itu yang di satu kutub itu. Nah, kalau yang di tengah-tengah yang namanya ego ini prinsipnya adalah prinsip reality. Mmm. Reality principle. Jadi kita pingin makan, pingin minum, pingin melakukan dorongan-dorongan yang basic insting, tetapi kita Yes. kemudian melihat dunia, melihat norma-norma dan sebagainya, kita tetap melakukan itu tapi sesuai dengan uh, realita di dunia eksternal gitu. Nah, itu yang dikatakan oleh Freud gitu. Intinya yang ingin saya garis bawahi adalah setiap manusia itu memang apapun yang dia lakukan itu yang dia kejar itu adalah pleasure. Oke. Jadi dorongan-dorongan itu sesungguhnya intinya adalah pada pleasure itu. Bagaimana dia bisa mencapai kepuasan dengan segera gitu.
Nah, itu yang namanya pleasure. Jadi orang selalu mengejar itu. Ya, yang namanya basic instinct itu apa sih? Makan, minum, Yes, yes. seks juga itu merupakan basic instinct. Jadi orang selalu ada dorongan dalam dirinya untuk mengejar kesenangan gitu. Mhm, Karena memang sudah dasarnya memang manusia itu seperti itu. Nah, kita bisa jadi orang baik kalau menurut Freud adalah karena adanya yang namanya superego itu. mhm. Ya, sejak kecil kita sudah diajari nilai-nilai, norma dalam masyarakat, ajaran agama. Nah, itu yang akhirnya membuat kita melakukan penyesuaian dalam diri kita sehingga nanti kita tidak mengambil hak orang lain, Oh, tidak melakukan sesuatu yang melanggar eh, hak asasi manusia misalnya, tidak mengganggu orang, padahal kita punya keinginan yang ingin kita puaskan gitu. Nah, itu nanti diri kita itulah yang terbentuk yang namanya ego itu. Ya, ketika kita melakukan penyesuaian antara apa yang kita inginkan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Nah, seperti itu. Itu menurut Freud itu. Itu psikoanalisisnya seperti itu, Audrey. mhm. Oke, jadi menarik ya bicara tentang kesenangan ini, ada faktor ego juga nih ya yang berpengaruh sehingga membuat mungkin ya terasa real seperti itu. Tapi ya itu harus balance ya Pak Arfan ya, ada nilai-nilai yang dipegang supaya kesenangan ini tidak menjadi sesuatu yang negatif seperti itu. Nah, bicara lagi tentang kesenangan gitu kan, banyak orang yang bilang bahwa kesenangan itu nggak, apa ya, nggak abadi gitu ya, waktunya mungkin pendek. Nah, ini apakah benar kalau kita bandingkan dengan happiness? Jadi kayak pleasure yang mungkin waktunya yang cukup singkat terasa, happiness yang lebih panjang. Gimana tuh, Pak? Ya, betul sekali ya. Jadi yang namanya kesenangan itu ada tiga ciri dari yang namanya pleasure itu. Oke. Yang pertama adalah pleasure itu ingin segera dipuaskan gitu. Mhm. Ya, dan misalnya kita marah pun itu termasuk kesenangan loh. Jadi bukan hanya tadi, bukan hanya makan, minum, seks, tapi marah itu saja itu termasuk sebuah pleasure tuh, kesenangan yang ada dorongan yang mendesak dalam diri Ya. kita Mhm. yang ingin segera kita puaskan gitu. Itulah yang namanya eh, kemarahan kan. Jadi ciri dari pleasure itu ada tiga. Yang pertama ingin segera dipuaskan. Yang kedua yang menarik ya nikmatnya itu relatif sebentar. Oke. Ya jadi ketika kita marah misalnya ya udah nggak tahan itu pingin segera dilampiaskan gitu. Nah, itulah ciri kesenangan. Jadi kemarahan itu sebenarnya sebuah kesenangan. Nah yang menarik ketika kita melampiaskan kemarahan maka muncul yang kedua ada rasa puas. Oke. Tetapi supaya kita nanti bisa membedakan ya rasa puas dalam happiness dengan rasa puas dalam pleasure. Mhm. Dalam pleasure rasa puasnya itu sangat sebentar. Ya, Oke. mungkin ketika kita marah, kita habiskan emosi kita ya dengan kata-kata sumpah serapah, Mhm. puas sekali itu rasanya itu. Hanya 5 menit puasnya. Yes. Tapi kemudian akan muncul yang ketiga, setelah kenikmatan itu berlalu, maka akan muncul yang namanya regret Mhm. ya atau penyesalan gitu. Nah, itu kalau kita mengalami itu namanya apa yang sedang kita alami itu adalah pleasure bukan happiness. Itu. Oke. Yes, yes. Jadi harus bisa kita bedakan ya, karena ya tadi seperti yang Pak Arfan katakan, kadang pleasure ini menyamar jadi sebuah kebahagiaan sehingga kita anggap dan dewakan seperti itu ya. Tapi kembali lagi gitu ya Pak Arfan ya, bicara tentang happiness dan juga eh, pleasure gitu ya. Ini kan apa ya? Mungkin menjadi satu keinginan banyak orang gitu ya untuk bisa menikmati lah ya dari happiness ataupun mungkin pleasure seperti itu. Tapi kalau dari penerapannya sebenarnya pleasure ini apakah penting dalam hidup kita atau justru mungkin, apa ya, kita harus mengarah ke happiness saja gitu dalam menjalani hidup atau seperti apa sebenarnya? Ya, terima kasih Audrey. Jadi seperti yang saya bilang tadi, itu benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Sigmund Freud itu. Manusia itu selalu mencari kesenangan dan menghindari kesakitan. Betul. Itu merupakan tadi, kalau sudah digambarkan oleh Freud tadi ada it itu memang dasarnya adalah kesenangan. Apapun yang dicari manusia itu pasti namanya kesenangan. Apapun yang dicari. Karena kalau dia bukan kesenangan, dia tidak akan dicari. Oke. Apapun yang ada dalam diri kita, bahkan bayi sekalipun yang baru lahir itu sudah mencari kesenangan. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan kesenangan, dia nangis, dia teriak, dia protes gitu. Karena memang itu sudah sejatinya manusia itu begitu dia lahir, itu ada yang namanya it itu, dorongan terbesar manusia itu adalah mencari kesenangan. Ya.
Jadi itu nggak bisa enggak gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita bisa memodifikasi ini bahwa kita tetap mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita memperoleh kesenangan yang berjangka panjang. Itulah yang namanya kebahagiaan nanti. Karena beda antara kesenangan dengan kebahagiaan itu adalah jangka waktunya. Kalau kesenangan itu, kesenangan itu ingin segera dipuaskan gitu. Mhm. Sehingga kita tidak mau menunda gitu. Ya. Tapi ketika dipuaskan, kemudian memberikan kenikmatan sebentar dan langsung penyesalan gitu. Mhm. Nah, bagaimana kita memodifikasi itu sehingga ketika yang namanya manusia kan punya kebutuhan, yang namanya it Betul. itu basic insting. Itu basic insting setiap manusia. Nah, bagaimana kita bisa memodifikasi itu sehingga kita tetap mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita tidak tertipu dengan yang namanya kesenangan. Tapi yang kita dapatkan itu sesuatu yang berjangka panjang, yang namanya kebahagiaan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu kita harus lihat itu. Ini jangka pendek atau jangka panjang gitu. Kalau ini hanya berjangka pendek, gitu ya kan banyak banyak sekali kan orang yang ngerampok bank misalnya gitu ya, karena Betul. dia kepingin kaya dia ngerampok bank, dia melakukan korupsi, Ya. ya itu kan itu dorongan-dorongan itu, Mhm. dorongan ingin cepat kaya atau dia tidak sekolah tapi dia hanya mencari gelar saja gitu, bahkan dia bisa membeli gelar gitu, itu kan dorongan-dorongan yang ada pada diri manusia untuk cepat karena manusia itu memang sifatnya ingin tergesa-gesa. Ya. Itulah yang dikatakan oleh Freud, manusia itu selalu ingin tergesa-gesa, Mhm. selalu ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat, dengan jalan pintas gitu. Tetapi, nah itu ada yang namanya super ego itu, yang akhirnya membuat kita jadi teredukasi gitu. Oh iya ya, ada moral, ada nilai-nilai, ada agama gitu. Mhm. Nah, interaksi antara it dan super ego itu, itulah yang akan menghasilkan diri kita yang lebih realistis gitu. Itulah yang namanya ego nanti. Jadi Ya. ini ego bukan dalam pengertian ego dalam pengertian umum ya, Ya. tapi ego dalam pengertian teori kepribadian dari Freud ini gitu. Jadi ego itu lebih kepada reality principle bahwa aku harus mendapatkan apa yang aku inginkan, itu it, tetapi aku ingin memodifikasi apa yang aku inginkan ini supaya tidak melanggar hak orang lain, Yes. supaya tidak bersifat instan sehingga nanti kepuasan yang aku dapatkan tuh bisa long lasting. Ya Yes. kan kepuasan yang aku dapatkan juga cuman sebentar saja. Nah, itu tidak akan ada artinya. Nah, itulah yang nanti yang kita sebut dengan happiness gitu. Oke. Beda. Jadi happiness itu bermainnya kalau tadi ada it, ada super ego. It Yes. di satu kutub, super ego di kutub yang lain. Mhm. Interaksi antara it dan super ego itu, ya itulah yang nanti akan menghasilkan happiness gitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi ketika kita mendapatkan itu, kita juga memperhatikan lingkungan, memperhatikan hak hidup orang lain, sehingga nanti tidak terjadi penyesalan di kemudian hari gitu. Ya, ya, ya. Oke, berarti happiness adalah another level of pleasure seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi ya, Pak Yes, Arfan ya. ya, Apakah ya, benar betul. statement Audrey ini? Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dan untuk Anda semua listeners yang masih ingin berpartisipasi silakan di 0812 11 12 959. Setelah ini kita akan baca beberapa respon Anda. Jadi pastikan tetap bergabung bersama kami.